Shalom kepada kita semua, terlebih kepada Anda yang sedang menonton video pada saat ini. Terima kasih karena Anda semua bersama-sama dengan saya pada hari ini. Saudara dan saudari, diharapkan Anda semua dimanapun Anda berada pada saat ini, semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Nah, saudara, saya senang untuk membawa kita untuk mempelajari satu tajuk pada hari ini, yaitu mengenai dengan Alkitab ataupun firman Tuhan. Terima kasih karena kamu akan bersama-sama dengan saya pada saat ini sehingga akhir pelajaran pada hari ini. Dan pada hari ini saya senang untuk membawa saudara dan saudari untuk mempelajari satu tajuk, yaitu mengenai firman Tuhan ataupun Alkitab. Dan kita akan mempelajari pada hari ini bagaimana para penulis Alkitab mendapat pekabarannya. Kita juga akan mempelajari apa fungsi firman Tuhan ini apabila kita membacanya. Dan juga kita akan mempelajari bagaimana cara untuk membaca Alkitab suci ini. Semoga pelajaran ini menjadi berkat buat Anda dan juga buat kita semua. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus, Allah telah memberikan setiap kita ini pengetahuan dan untuk memahami akan firman-Nya. Tuhan sudah memberi setiap satu kita. Dan apabila kita membaca Alkitab atau firman Tuhan ini, Tuhan akan menyatakan kehendaknya melalui firman-Nya. Dan firman Tuhan merupakan juga ukuran tabiat Tuhan dan ujian pengalaman dan pengungkapan doktrin yang sah, dan juga catatan yang terpercaya perihal tindakan-tindakan Allah di dalam sejarah. Dan saudara dan saudari, kita dapat menyimpulkan bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, diberikan kepada manusia melalui inspirasi kepada para penulis, yaitu para nabi dan juga para rasul, oleh dorongan Roh Kudus. Alkitab adalah pengetahuan tentang keselamatan. Amin. Kalau kita membaca firman Tuhan, ia menceritakan tentang bagaimana keselamatan itu. Saudara, sudah tentu kita juga bertanya, bagaimanakah para penulis Alkitab ini mendapat pekabaran daripada Tuhan? Mari kita baca dalam firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 20 hingga 21. Kita boleh baca dalam screen ini. Mari kita baca. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Dalam Ibrani 1 ayat 1 juga, kita boleh lihat dalam screen. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan pengantaraan nabi-nabi. Saudara, melalui 2 ayat ini yang kita telah baca sebentar tadi, telah menerangkan bahwa
Para penulis Alkitab ini didorong oleh Roh Kudus, bukan atas kehendak mereka sendiri untuk menulis Alkitab. Oleh karena didorong oleh Roh Kudus. Ayat yang kedua dalam Ibrani juga menyatakan bahwa Allah sendiri dalam pelbagai cara untuk berbicara kepada nabi-nabi. Allah juga berbicara langsung kepada para nabi. Banyak cara Allah Tuhan untuk berbicara, untuk menyatakan kehendaknya ataupun firman-Nya yang harus mereka tuliskan. Oleh karena kebenaran, nubuatan di dalam kitab suci adalah hasil pekerjaan Roh Kudus, maka isi kitab suci harus ditafsirkan menurut kehendak Roh Kudus, bukan menurut kehendak kita sendiri. Hanya ada satu bagian dalam kitab suci yang kata-katanya adalah murni dari Allah sendiri. Karena Allah sendiri yang menulisnya dengan menggunakan tangannya sendiri. Itu adalah hukum Tuhan, 10 perintah Tuhan yang ditulis di dalam buku Keluaran 23 ayat 2 hingga 17. Anda ataupun saudara sendiri boleh baca. Itu adalah tulisan Tuhan sendiri. Nah, kita masuk dalam tajuk yang seterusnya adalah apakah manfaat apabila kita mempelajari firman Tuhan? Apa yang kita dapat apabila kita mempelajari firman Tuhan ini? Ataupun apa yang kita dapat apabila kita membaca Alkitab ini? Apabila kita membaca sebuah buku, ya sudah tentu saudara dan saya suka membaca buku. Dan apa yang kita harapkan adalah kita akan mendapat sesuatu yang berguna untuk Anda. Dan sudah semestinya itu yang kita harapkan. Apabila kita membaca sesuatu buku, kita mengharapkan kita akan mendapat sesuatu. Nah, saudara, begitu juga dengan pembacaan kita kepada firman Tuhan, Alkitab. Jadi saudara, mari kita pelajari pada saat ini. Apa manfaat firman Allah bagi manusia apabila membaca serta melakukan firman Tuhan? Mari kita pelajari. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, mari kita baca sama-sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk yang pertama adalah mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Saudara, yang pertama kita dapat manfaat daripada firman Tuhan ini adalah firman Tuhan ini dapat mengajar, seperti yang kita katakan tadi, menyatakan kesalahan, dapat memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam Amsal 30 ayat 5 juga mengatakan, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Amin, saudara. Ini adalah janji Tuhan. Firman Tuhan ini sebagai pelindung kita daripada serangan-serangan setan yang mau menjatuhkan ataupun yang mau menjauhkan kita daripada Tuhan. Perisai kita adalah apabila menghadapi kesulitan di dalam kehidupan. Firman Tuhan ini adalah perisai kita apabila kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Sebab firman Tuhan ini berkuasa dan penuh janji. Dan janji-janji Tuhan itu sangat indah. Amin, saudara. Dalam Yohanes 17 ayat 17 juga mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran.
firman-Mu adalah kebenaran. Saudara-saudara, apabila kita mencari kebenaran di dalam hidup kita, apa yang kita cari? Carilah Alkitab, carilah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber daripada kebenaran dan standar kebenaran bagi semua manusia. Carilah firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah dipenuhi dengan kebenaran. Dalam Yohanes 5 ayat 39 juga menyatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci ini, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Saudara, kitab suci adalah memberi kesaksian tentang Yesus. Kitab Perjanjian Lama berisi tentang nubuatan tentang kedatangan Yesus yang pertama kali. Dan Perjanjian Baru pula berisi tentang kedatangan Yesus hingga kematiannya di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan dapat mengenal siapa Yesus. Kita dapat mengenal apa sifat-sifat Yesus. Saudara, dalam Perjanjian Baru juga berisi tentang kebangkitan dan juga kenaikan Yesus ke surga, serta janji akan kembali untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi orang-orang benar. Seperti dalam kitab Yohanes 14 ayat 1 hingga 3. Kita boleh baca. Saudara, kita bisa mengenal siapa yang mencipta kita melalui Alkitab. Dan kita mengenal siapa Yesus dalam apabila kita membaca firman. Amin. Amin, saudara. Yang paling penting adalah janji Tuhan. Dia akan kembali untuk menjemput saya dan saudara. Itulah janji Tuhan yang paling terbesar sekali dalam Alkitab. Nah, kita masuk dalam bagaimana cara kita untuk membaca Alkitab. Saudara dan saudari, saya suka untuk mengungsikan beberapa langkah untuk membaca Alkitab. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebelum kita membaca firman Tuhan dan selepas membaca Alkitab suci ataupun firman Tuhan, kita harus terlebih dahulu dimulai dan diakhiri dengan doa. Kita berdoa meminta kepada tuntunan Roh Kudus agar kita dapat memahami apa yang kita baca. Amin. Dan langkah yang kedua adalah jangan pernah mentafsir ayat-ayat Alkitab menurut kehendak kita sendiri, tetapi harus bersandar kepada kehendak Roh Kudus, bukan kehendak kita. Langkah yang ketiga dan yang paling penting dalam pembacaan Alkitab ataupun mau menemukan kebenaran yang harus kita hindari adalah kita membaca Alkitab bukan untuk menemukan ayat-ayat yang kita gunakan untuk mendukung kita punya ide kita sendiri, sehingga ide kita itu dilihat benar, ataupun sengaja mencari ayat untuk mempertahankan diri sendiri. Ini yang harus kita hindari. Ataupun mencari ayat untuk sengaja mau tembak orang. Ini yang harus kita hindari, saudara dan saudari. Saudara, bacalah Alkitab untuk menemukan kebenaran.
yang berguna bagi kehidupan setiap hari secara pribadi. Dan membaca Alkitab dan menemukan kebenaran untuk dihidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang harus kita lakukan. Saudara, marilah kita membaca Alkitab. Karena Alkitab itu dipenuhi dengan janji Tuhan. Dan juga dipenuhi dengan kebenaran Tuhan. Sebagai kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, saudara dan saudari, kesimpulan bagi pembelajaran kita tentang doktrin pertama ini, yaitu Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Diberikan kepada para penulis Alkitab melalui Roh Kudus. Dan Alkitab juga tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri, tetapi harus meminta kuasa atau tuntunan daripada Roh Kudus untuk membantu manusia mengerti dan menghidupkan firman Tuhan. Firman Allah akan sangat berkuasa bila mana manusia membuka hati terhadap pekerjaan Roh Kudus melalui firman yang dibaca. Saudara dan saudari, saya senang untuk mengundang Anda dan saudara dan saudari pada saat ini, dimanapun Anda berada pada saat ini, yang sedang menonton rekaman ini, mari saudara, kita membaca firman Tuhan setiap hari. Menjadi pelaku firman Tuhan. Dan sudah pastinya saudara dan saudari akan diberkati. Amin. Terima kasih karena sudah bersama-sama dengan saya di awal pembelajaran sehingga di akhir. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Amin.